Rita tongan tu penangku nolai lina penama susah buang pabatana rangi buang teuliku rangi buang tu saraku
Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Tak ku takuti maut serang, sebab
tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Apa nak buka tu Mary? sonda situka na tua akan katuang kita masyangkan. Kalau tomatuang ki mesal kalau metang-metangaki, ikut kena kala ipenampi, dah kok makaren, manengkola kala menomba kali nanti kaleni, tu siumpu na laki ni palengka inde batang rambut na indo kita masai. Tanpa parambi tanpa pesan tu kan ipung tangan siang karang itu nyutuk na to. Apa
laki patongan kumua inang dengkom itu puang tu matontongan umpe marangan kasyalom tulikan. Ya mato sumpu na to puang ranu to temo te na pana ata sino oke to ranindo sa to nambe. Pulang mungkarang kalalan denopa na alo yate lama ading kulla atual lo siya masyang ana matinuro tu kalingkan ki sa urang tebua. Susidu kata tu tumatuang ki sa sino oke lo urang tebua tu sadia sakka lam tarima kan ni masyang kenakala ipenamni. O puang kamu lasarada nilang katuan siya lalu tanga ana dikua na masyang nalo kenakala ipenamni lasitam mukani lan umparam laun topoy siya lamparanduki tediona lan nosokongan lo lurang tebua karapasan penangki salanasang puang denopa na mintu na larang purandamna bilang na kamu pundolan itu pak arapuan siya kami salanasang o puang matangan lo totemo napasakka keluarga tekan deslasa denopa apuang na matoto tu batang kaleki dipakai patar itu katuan ondong pun itu kapatongan ang nibayan makalang Yesus Kristus. Mengkalo duka kan ni puang, tandai duka kumua inang kamu mo tupuang oto nakatuang ki. Ya mo tetu kapeng kolang ki puang, kurde sumanga aki dio na pa akaboro oni, pagare ikan. Bila na mintu na te kiparampo ma tetelang Yesus Kristus puang pela bakti. Amin. Amin.
Ya, taruh ini, Mei. Mei, kau sama siapa rokok? Bisa dibengkelot ke kursi dia, Mei, Ken. Siman lagu kita angga mairi tabe bulan pokok siman rara tingayoku ma kalima anarka lagu kuala me katabe na aku teme to di kesiri mata bubunna di kapangam pulempang tondon turunan na turiang na teme bulan tasak anggan nar keteme nane tang karogan tu bu tu jo mai pira-pira ba awan Lembang golong lopi belanja mai pentutuan nalipu lalu ana mai rantai buah argo bulan puang dan guru la jong ana mai padangan nan karopi ina nalili bisa aba-abana nanggala la jong ana mai tondong ma kalima anar kado may tondok sangang karalangan digente sama pulo talu karopi ina nalili bisa baabana pada talu kalona awan pengala dan sekitarnya bayi itu kami lindo sandalindo na temeto di polindo na bulan di pabarena Allah diumba apa ada di gesuk lo may talu lembangana maka lima anarka lagu teme pak palumbangan na tondok sarung kalua na ta adung sama lele na mata kali di gente to parenge lalu na may rantai buah laju na may bukit sia labu itu dalam media tangan na tondok para rabu ko kate sisindo jadi tabu dalam tali kembangunan iyo lampukan ditumin tu tondok jadi lagu ko mau tapi lagu kita solanasang maka lima anak lagu kita kombongan tu rampo marintin lantai uluba apa madusen tarampang mawe mata lantai atu tu temo inanga lendu masandang tu keluarga arapu keluarga tobalu anak kampona tiroki te maririan rampo si pakatana si dikarang lantai atu temo belanda ya te sisindo ali pasuil mo sa o tamon apa yo libasa orang tibua lamunan lolonan yo udah kalamunan di sini jadi bahasa orang Timua Jomo Rante Masiam jam 9 ya mau tuh li tanda tasikili pak tuh di bulan ini lantai Allah tuh temo semua dulu na jomai latabati sesindo seorang Timua Masiam sabak aku yang pak tondokan juga kayak yang dia kerasik ya mau tuh nah si koro ketemu rarabuku tuh baru soal tuh sundi kali mula si pakatana nasi ringanan ki ilanti atu tetemo hulen dui kadang na pengamatua sebelum kita berangkat besok jam 9 sekaligus ini informasi awal dari keluarga dago pana tole Pak Yeremia Pokale mana tu teknis keberangkatan besok dan
kesiapan-kesiapan lainnya. Jadi susito tu Ki Parampo informasi awal dari keluarga. Nah yaitu endekan syarat tu lata olay lante atu temo ibadah Pak Katana. Yang itu pertama pembukaan, yang kedua adalah ibadah yang akan nanti dipimpin oleh Majelis Gereja Jemaat Karasik yang dipimpin oleh Bu Pendeta. Lalu kemudian sang buku, sang patikan Nabi Sarah jomai keluarga. Nah mangkato penutup istirahat. Yang itu tu endekan honoram tula tawelan natuto temo. Dan untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilakan kepada Majelis Gereja dari kelompok 4 untuk memimpin ibadah ini. Langsung Ibu. Hidup adalah perjalanan. Kadang perjalanan dengan sangat lambat. Untuk sesaat kita dapat menengok ke belakang. Kadang berlari dengan begitu cepat. Sampai tidak disadari bahwa waktu karunia Tuhan makin berkurang. Dan akhirnya perjalanan hidup di dunia ini berhenti pada waktu yang telah ditetapkan. Tuhan telah memberikan dan Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saya akan menolong Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita semua oleh pengenalan akan Allah, Yesus Tuhan kita. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berteduh? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Allah ialah
tempat perlindungan kita. Kegiatan keluarga pada sore hari ini melalui ibadah dalam rangka pemindahan jenazah orang yang kita kasihi. Dengan hormat saya sebut namanya almarhumah M. Riling Ganduru atau akrab kita panggil Nenek Prilly. Mari kita akan dasari dengan ibadah melalui firman. Kita berdoa. Kami kembali berkumpul dalam rumah duka di tempat ini bersama dengan orang tua kami, kakek Prilly, papa dan mama Prilly, beserta semua saudara bersaudara, cucu-cucu, juga rumpun keluarga besar, orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, sebelum kegiatan ini berlangsung, jikalau Tuhan berkenan besok, hari ini kami mohon hikmat Tuhan menuntun keluarga. Kami akan mendasarinya Tuhan dengan firman kebenaran-Mu, mengerti, memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 49 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat pasal 50 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Mahpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, kuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan di situ juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia, yaitu hamba-hambanya untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangis dia 70 hari lamanya. Yusuf kepada seisi tanah Firaun, jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Demikian firman Tuhan. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan. Bye.
cucu, rumpun keluarga. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dari pembacaan kita tadi, Kejadian 49 ayat 29 sampai pasal 50 ayat 1 sampai 5. Satu tema renungan kita hari ini, menghadirkan Yesus dalam kegiatan kita. Menghadirkan Yesus dalam kegiatan kita. Saudara-saudara sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi Tuhan, kemampuan membuka hati kita terhadap realita kematian adalah salah satu anugerah yang tak terselami dalam kehidupan kita. Betapa tidak harus kita menghadapi kenyataan bahwa betapapun dalamnya kasih kita kepada Dia, orang yang kita kasihi, yang meninggalkan kita. Tetapi hati kita harus menerima bahwa Dia, Tuhan, lebih mengasihinya. Ada luka, kepedihan yang dalam sesaat Ia hadir dalam hidup kita. Dan segala sesuatu yang telah diperbuatnya, baiknya waktu yang tak terselami, namun kita percaya rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Serta anak cucu, maupun saudara, kerabat, serta keluarga besar mendorong, mempersiapkan yang terbaik bagi acara pemakaman ke depan. Dalam kasih rangkaian ungkapan iman pada sore hari ini, itu akan dipersiapkan dalam rencana jikalau Tuhan berkenan pemindahan jenazah almarhumah ke Rantai Buah, tepatnya di Rantai. Almarhumah Nenek Prilly telah tiada. Namun kita bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan kepadanya, dan juga makna hidup yang telah dibangun kepada setiap yang hadir dalam hidupnya. Kekasih-kekasih mereka, kakek, anak-anak, cucu, segenap keluarga besar. Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan menghibur segenap keluarga dalam rangka persiapan ke depan dalam upacara pemakaman. Menjalani hidup, hampir semua orang sangat mengindahkan pesan-pesan terakhir dari seorang almarhum. Khususnya orang Toraja sangat peduli terhadap pesan-pesan terakhir dari keluarganya yang meninggal. Karena itu mereka berusaha untuk memenuhi pesan-pesan terakhir sang almarhum itu. Maka yang dikandung dari perhatian, upaya pemenuhan pesan-pesan terakhir dari sang almarhum untuk memperoleh rezeki dari sang almarhum, atau semacam penyembahan kepada arwah, atau takut mendapat bala kalau tidak melaksanakan pesan-pesan itu, tradisi dan lain sebagainya. Kitab Kejadian yang kita baca ini menceritakan tentang pemindahan, pemulangan jenazah Yakub dari Mesir ke tanah Kanaan untuk bersama-sama dengan nenek moyangnya di kuburan Gua Makpela. Pesan terakhir Yakub, ayah mereka, untuk memahami mengapa dan untuk apa jenazah Yakub dipindahkan dari Mesir ke tanah Kanaan untuk dikuburkan di sana. Maka perlu kita mengetahui hal-hal atau peristiwa yang mendahului kematian Yakub pada saat kematiannya. Kejadian 47 kita bisa lihat ayat 29 sampai 30. Yusuf, anak yang sangat dicintainya, berkata kepadanya,
Jika engkau mengasihi aku, bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya aku dikuburkan di Mesir. Kuburkanlah aku bersama dengan nenek moyangku di kuburan Gua Mahpela. Sidang penghiburan, hal-hal apa yang perlu kita ketahui? Yakni bahwa tatkala Yakub meninggal, Yusuf dan tentu anak-anaknya juga menangis dengan amat sedih. Ya, menangis itu adalah merupakan ungkapan perasaan yang kuat, baik kita mengalami sukacita maupun duka cita seperti ini. Ayahnya diawetkan, dirempah-rempahi. Jadi hal ini maksudnya supaya jenazah itu dapat dibawa dengan aman dalam perjalanan sebagai upaya untuk memenuhi janji ayahnya, sebagai bukti cinta kasihnya kepada ayahnya. Kini menjadi jelas bagi kiburkannya dengan baik bukanlah berarti bahwa ia menyembah, ia memperilah arwah ayahnya dan leluhurnya, tetapi sekali lagi semata-mata sebagai tanda penghormatan dan cinta kasihnya kepada ayahnya. Oleh keluarga kita di sini, kakek bersama dengan anak-anak dan cucu. Bukan pula bahwa ia bermaksud untuk mendapatkan berkat atau rezeki yang lebih banyak dari almarhumah, dan sebagai bukti cinta kasih kepada ibu terkasih. Bagi kita Alkitab mencatat bahwa memindahkan jenazah dan mengawetkannya bukanlah tindakan salah, tetapi ada cinta kasih kita kepada almarhum. Firman Tuhan mengingatkan kita seperti umur panjang, rezeki, kedamaian, keselamatan, semuanya itu hanya dapat diperoleh dari Tuhan. Karena itu sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita hayati bahwa bukankah setiap pengikut Yesus sudah diselamatkan oleh iman. 17 Paulus dengan tegas mengatakan kita ini adalah warga kerajaan sorga, dan dari sanalah kita menantikan Yesus Kristus Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina serupa tubuhnya yang mulia. Rencana jikalau Tuhan besok berkenan, kita lakukan kegiatan pemindahan jenazah orang yang kita kasihi. Mari kita lakukan semata-mata kita dasarkan dan doakan dalam ketaatan kita, dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi mentaati firman Allah, apakah kehendak Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup ini. Kegiatan kita laksanakan, kita mohon kuasa Roh Kudus menuntun keluarga, sebab bukankah Yesus Kristus sudah menderita pada kayu salib? Itu berita sukacita untuk keluarga bahwa kegiatan yang akan dilakukan mulai besok sampai di rantai buah nanti, kita lakukan itu semata-mata dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dari kita dituntut ketaatan. Semoga Tuhan menguatkan, menghiburkan seluruh keluarga untuk selalu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus yang kita sembah dan muliakan hadir dalam kegiatan mulai dari sini sampai di rantai buah nanti. Tuhan memberkati. Amin. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu,
Semangat keras. Yesulah kesalamaran surugai dan marende katuan pono kasandangan o puang perang ini tumintu pengkamu yakin puang daang bisa jangan Mangkiran nuang kari tutu ikan puang daki luming kasalah mari nayakan puang bela nami tandai kami tetaruh malam
dalam doa. Sapa kita berdoa. Ya Bapa, pemilik kehidupan kami, kami menyadari bahwa mulai dari dipanggilnya sampai ibadah rencana pemindahan jenazah orang yang kami kasihi, dengan akrab kami panggil Nenek Prilly, Tuhan berkenan memberkati semua keluarga besar, kakek bersama dengan anak-anak dan cucu di tempat. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan kami, yang karena rahmat-Mu yang besar telah melahirkan kami kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya Tuhan, bersama dengan seluruh rumpun keluarga, kakek, nenek, kakek Prilly bersama dengan anak-anak cucu, terus memohon kehadiran Tuhan dalam rencana pemindahan jenazah orang tua ibu yang kami kasihi. Doa dalam ibadah ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun dan mengarahkan segenap keluarga, bahwa kegiatan ini akan berlangsung semata-mata dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Milik kepunyaan-Mu, kami akan terus taat dan berserah kepadamu. Segala persiapan-persiapan keluarga dan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung mulai dari sini sampai di Rantebua besok. Pemberangkatan kiranya sungguh berlangsung dalam nama Tuhan Yesus. Akan berserah serta mendasarkan di dalam doa dan ketaatan iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, soal tempat di mana seseorang dimakamkan atau dipindahkan itu tidak menjadi persoalan kepada kami sebagai orang yang beriman. Yang penting segenap keluarga, kakek Prilly, anak-anak, cucu, serta keluarga besar terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kegiatan ini. Bahwa sekalipun kami mati dan dimanapun kami berada, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Engkaulah yang kami muliakan dalam sepanjang kegiatan-kegiatan ini. Mulai dari tempat ini sampai besok acara pelepasan kiranya tiba dengan selamat di Rantebua, tepatnya di Rante. Berdoa, Tuhan terus kuatkan kakek Prilly, Tuhan hiburkan, kakek tidak akan merasa sendirian, tetapi Tuhan Yesus tetap ada, merangkul dengan penuh kasih. Anak-anak dan cucu terkasih tidak akan merasa kehilangan ibu, nenek, tetapi merasakan bahwa Tuhan hadir dekat bersama dengan mereka. Ketabahan dan keteguhan hati, kiranya cahaya kasih-Mu menembusi duka cita yang dalam ini dan mampu memberi harapan baru bagi mereka untuk melangkah ke depan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa, rencana jikalau Tuhan berkenan malam ini Bapak Feby akan ke Makassar dalam rangka tugas tanggung jawab. Tuhan akan memberkati rencana pada malam ini. Segala halangan rintangan dalam perjalanan Tuhan akan tibakan dengan selamat di Makassar. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, teguhkan iman dan pengharapan kami semua, sehingga kami dapat hidup sebagai orang percaya dalam persekutuan yang kudus, beroleh pengampunan dosa, kebangkitan, menuju hidup yang kekal melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Disampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dari masa ke masa. Bersukacitalah atas pengharapan dan keselamatan yang begitu besar di dalam Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akhiri ibadah kita NKB 18. Tiap langkahku diatur. Langkahku